Ustaz, ini apa namanya, sebelum nanti kita mulai masuk ke pembicaraan kita yang serius banget, kita sekarang serius aja gitu. Nah ini kan insya Allah kalau ini pasti yang nonton insya Allah hari ini sudah puasa nih kayaknya. Soalnya ini akan tayangnya di bulan puasa nih. Insya Allah pada puasa, selamat puasa semuanya. Sebelum kita ngobrol yang agak seriusan, saya mau nanya nih Ustadz, kira-kira kenangan yang Ustadz yang Ustadz ingat di dalam diri Ustadz terkait puasa tuh seperti apa sih? Mulai dari dulu kecil sampai sekarang, apa ya hal yang tidak pernah berubah dari Ustadz ketika menyambut bulan puasa? Baik, terima kasih Pak Bagja. Di acara podcast ini kita sharing ya, biar hidup nggak garing ya. Iya betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur Pak Bagja dilahirkan di komunitas mayoritas muslim. Sehingga saat kita lahir sampai saat ini, jadi kita tidak menjadi orang yang aneh dengan ibadah puasa. Tapi kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang ada di negara-negara yang minoritas muslimnya, tentu mereka tidak bisa sebebas kita untuk bisa beribadah dan tidak punya kesempatan. Mungkin kalau di sini kita bisa dianggap sebagai orang yang tidak berpuasa harusnya menghormati yang tidak berpuasa, menghormati yang puasa. Tapi kalau di negara yang minoritas muslim kebalik tuh, yang puasa menghormati yang tidak puasa. Itu kan sebuah perbedaan secara prinsip. Dan yang kita ingat juga bahwa puasa kita semenjak kecil sampai sekarang itu tidak seperti serial film Squid Game, Pak. Gimana tuh maksudnya? Nah, ceritanya gimana tuh, Pak? Ya, kalau di Squid Game itu kan ketika ada orang yang ikut sebuah permainan, ketika dia tidak bisa melanjutkan atau kalah, apa yang terjadi? Udah gagal, selesai. Ya, meninggal lah, ya mati lah, ya kira-kira begitu. Nah, kalau itu terjadi bagi kita semenjak kita kecil sampai sekarang kita puasa, kalau gagal ibadah puasa kita, mungkin kita sudah habis saat ini. Tidak ada orang yang bisa bertahan dalam permainan Squid Game versi puasa tadi. Jadi kenangan kita masa kecil dulu diingatkan dengan kira-kira film Squid Game lah. Gitu. Allah mengampuni kesalahan kita dan dosa-dosa kita dari kekurangan kita selama balik sampai sekarang terkait dengan ibadah puasa dan ibadah Ramadan. Kalau itu diberlakukan seperti Squid Game, mungkin kita udah nggak seperti sekarang. Jadi bersyukur. Kira-kira nggak ada ya? Gitu ya, kira-kira udah nggak ada. Jadi bersyukurnya adalah masa kecil sampai saat ini kita tidak seperti sebuah permainan atau sebuah film di Squid Game tadi. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa memperbaiki gitu memperbaiki. Ya. Nah ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lupa kenalan nih. Iya, jadi saya Bagja kebetulan di sini ditugaskan sebagai host dan pembicara yang ada di samping saya ini orang yang luar biasa ini. Biasanya mayoritas teman-teman di SDICM sudah kenal beliau siapa, bahkan sosoknya baru lihat dari jauh aja udah segan gitu. Iya sih kayak gitu sih. Enggak juga ya. Enggak juga, Pak. Ini ada Ustadz Nur Rahman, teman-teman Sobat Madani. Jadi tadi kita udah sedikit mengenang sedikit terkait puasa ya. Kalau menurut Ustadz Nur ini ibaratnya kayak Squid Game. Jadi kalau misalnya berlakunya seperti Squid Game mungkin kita yang ada di sini sekarang karena ada beberapa hal yang mungkin dari awal belajar puasa sampai sekarang kan tentunya kita tetap terus pengen menyempurnakan puasa kita. Betul. Begitu ya. Nah biasanya segala sesuatu yang sempurna itu kan butuh persiapan ya Ustaz nih. Nah berarti kalau misalnya teman-teman nih mungkin ada teman-teman kita juga di rumah yang mau sedang bersiap-siap nih saat ini di puasa hari pertama ini mungkin mereka mau mempersiapkan yang terbaik sehingga nanti di akhir di 30 Ramadan mereka dinobatkan sebagai orang yang bertakwa. Kira-kira persiapannya tuh baiknya seperti apa Ustadz? Karena kan ini kemarin-kemarin tuh ramai tentang tarhib Ramadan. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan untuk yang sepatutnya kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan gitu? Iya. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya Pak Bagja ya. Apa persiapannya gitu ya? Seperti yang kita tahu bahwa ada sebuah ungkapan tidak boleh tidak tahu. Jadi setiap muslim tidak boleh tidak tahu, artinya wajib tahu hukum puasa. Kemudian berkaitan juga dengan fikih puasa. Bukan berarti kita harus
detail dan rumit, tapi paling tidak kita tahu mengapa kita harus tidak boleh tidak terkait dengan fikih puasa, karena berkaitan juga dengan ibadah kita agar bisa lebih optimal. Di antaranya adalah berkaitan dengan persiapan kita sebelum Ramadan, sebagaimana doa kita sebelumnya yang kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan. Kita sudah minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian ketika kita akan masuk di bulan Ramadan juga ada yang sering dilakukan di masyarakat muslim, tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut ya. Ya. Sama dengan kata-kata marhaban, itu juga sambutan. Nah, kita sering mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Artinya ada kesiapan kita. Kalau orang-orang zaman dulu itu biasanya ketika mau masuk bulan Ramadan ada yang menghias rumah, ada yang mengecat rumahnya, ada juga yang dulu tuh mandi pakai wangi-wangian gitu, wangi-wangian ya. Kalau dulu pakai merang ya. Merang itu padi yang gabahnya sudah kering lalu dibakar jadi hitam, itu buat membersihkan rambut. Itu sebetulnya bukan bagian dari sunnah, tapi itu bagian dari menyambut Ramadan dengan gembira. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru bergembira. Belum lagi masuk Ramadan tapi sudah mendapatkan kebahagiaan. Udah seneng banget ya nih puasa nih. Siap. Berarti tentunya kita harus mempersiapkan diri, seenggaknya menumbuhkan rasa gembira itu ya ketika mau menyambut Ramadan. Karena ya mungkin ada beberapa juga orang-orang, aduh ini udah mau puasa nih, harus penutupan dia puas-puasin ngapain gitu ya. Jadi ternyata sebetulnya itu kurang tepat ya, harusnya kita bergembira menyambut Ramadan gitu. Nah, biasanya puasa ini mungkin bagi semua kalangan menjadi sebuah tantangan tersendiri, terutama bagi generasi muda yang mungkin tadi Bapak katakan ya mungkin sedang dalam proses belajar puasa yang benar gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya anak-anak muda ini supaya bisa timbul kesadarannya akan kewajiban berpuasa? Jadi nggak ada yang namanya, mungkin ada teman-teman kita yang suka batal diam-diam begitu ya. Itu gimana tuh Pak untuk caranya bagi generasi muda terutama untuk menumbuhkan kesadaran mereka untuk puasa ini wajib loh gitu. Iya. 365 hari Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup. Sementara Allah hanya meminta 30 hari di bulan Ramadan. Artinya kurang dari 20% jatah dalam satu bulan kita gunakan untuk bisa beribadah khusus kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, untuk anak-anak dan generasi muda yang berkaitan dengan ibadah Ramadan memang bukan cuma perlu diingatkan, tapi perlu dimotivasi sehingga mereka juga bisa terlibat untuk beribadah. Karena ibadah Ramadan ini ibadah yang tidak ada ukuran Allah berikan pahalanya berapa. Kalau kita sholat itu ada pahala 27 derajat kalau kita berjamaah, atau kalau kita bersedekah Allah sebutkan 700 kali lipat pahalanya. Tapi kalau ibadah puasa, Allah sendiri yang akan memberikan balasan dan Allah yang memberikan rahasia. Setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Memotivasi bagi generasi muda agar mereka bisa beribadah puasa dengan optimal. Oke Ustadz, berhubungan dengan misalnya kita tadi sudah secara bawah sadar kita sudah terbentuk kegembiraan kita menyambut puasa, kemudian kita juga sudah tahu ada apa di balik puasa ini. Nah, kemudian yang selanjutnya gimana sih kita bisa memanfaatkan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh gemblengan, menjadikan kita manusia yang lebih baik dan tentunya memiliki akhlak yang lebih baik daripada sebelumnya gitu Ustaz. Ya. Untuk ibadah di bulan Ramadan ini ada juga berkaitan dengan aktivitas di sekolah ya Pak Bagja, berkaitan dengan anak-anak yang menempuh pendidikan. Mungkin berbeda-beda ya. Ada yang di awal Ramadan itu mereka beribadah bersama di rumah dengan keluarga. Betul. Namun di ICM ini kita ibadahnya bersama-sama dengan keluarga plus dengan guru di sekolah. Oh, jadi nggak pakai ini dulu ya, nggak pakai libur awal puasa dulu. Nggak pakai libur awal puasa. Itu kan juga bagian daripada tarbiyah, dari pembinaan di sekolah bahwa
Di bulan Ramadan kita tetap aktivitas, belajar, tapi ibadah untuk puasa juga dilaksanakan di sekolah. Jadi memang betul tidak ada break untuk awal Ramadan di sekolah kita di ICM ini. Artinya memang kita mengambil peran bahwa pendidikan di rumah dan di sekolah itu sejalan dan tidak terpisahkan antara orang tua di rumah dengan siswa di sekolah. Selain itu juga dimotivasi yang perlu kita berikan adalah bentuknya seperti mutabaah atau evaluasi. Jadi ada form evaluasi yang anak-anak akan mengisi bahwa mereka hari ini berpuasa, hari ini sholat tarawih, itu kan bagian dari monitoring juga. Dan itu biar semuanya jadi punya perhatian yang besar berkaitan dengan ibadah secara teknis. Siap, dan biasanya anak-anak termotivasi ya kalau udah ada isiannya begitu. Mungkin kita juga dulu sama ya sampai nungguin imam tarawih gitu, minta tanda tangan gitu kan. Walaupun ya kalau ditanya setelah pulang dari situ ini isi ceramahnya apa, ya mungkin kita sedikit aja ingatnya, tapi seenggaknya memori itu memotivasi kita untuk mengikuti sholat tarawih apapun yang terjadi. Karena dulu mungkin ketika Ustadz Nur masih kecil juga mengalami misalnya hari itu hujan tapi ya tetap harus tarawih, tetap beneran berangkat gitu kan. Iya, baik. Jadi memang di SD ICM pun dibentuk seperti itu ya anak-anaknya, supaya mereka sadar bahwa ibadah ini tidak menjadi sebuah penghalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Betul. Nah, terus mungkin yang menjadi tantangan sebagian besar orang selama berpuasa ini mungkin adalah kadang kan namanya lagi puasa ya kan, bangunnya lebih pagi dari biasanya. Mungkin biasanya bangun jam 4:30, jam 5, ini jam 3 mungkin 3:30 kita sudah bangun, sehingga siangnya nih agak-agak, apalagi kena AC begitu, agak-agak ngantuk begitu, agak-agak timbul rasa malas sedikit. Nah, ini menurut Ustadz Nur bagaimana cara kita untuk menghadapi itu, kan salah satu bentuk godaan ya. Gimana caranya kita bisa menang dari godaan itu Ustadz? Godaan rasa malas, godaan yang ngantuk, godaan bahwa ya saya lagi puasa nih, jangan terlalu berat lah aktivitasnya gitu. Gimana Ustaz? Iya. Manfaat dan fadilah ya. Fadilah dari puasa yang Allah gambarkan itu tidak terhitung, karena memang setiap orang akan mendapatkan pahalanya yang berbeda-beda. Artinya perjuangannya juga berbeda-beda. Yang memotivasi kita di bulan Ramadan itu juga sebetulnya adalah ada beberapa nama, yaitu Syahrul Jihad, bulan perjuangan. Kalau bulan perjuangan berarti kan harusnya lebih semangat. Tapi bagi kita yang masih awam ini, justru di bulan Ramadan adalah bulan untuk bermalas-malasan. Nah, ini berkaitan dengan motivasi yang ada karena peristiwa perang Badar, yang mana sahabat 313 orang berhadapan dengan kaum musyrikin yang 1000 orang, jadi 1:3. Itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi peristiwa perang Badar, baginda Nabi dengan sahabat itu di bulan Ramadan, mereka bukan cuma puasa, bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi mereka berjuang menumpahkan darah atau ditumpahkan darah berkaitan dengan perjuangan. Jadi kita rasa-rasanya flashback dan agak malu kalau dibandingkan dengan perjuangan para pendahulu dan sahabat. Baik. Oh iya, ini jadi makin termotivasi nih. Saya sebenarnya rencananya habis ini mau tidur nih. Tapi setelah dimotivasi oleh katanya ibadah Ustaz juga ya. Iya, tapi kan itu hadisnya dipertanyakan gitu. Itu katanya tuh puasa gitu ya. Itu katanya. Jadi itu, tapi gimana tuh Ustaz, boleh gak? Itu nanti ditanyakan ke ustadz-ustadz yang lain. Siap, baik. Tapi itu dipertanyakan karena berkaitan dengan keutamaan ibadah di bulan Ramadan, bukannya tidur, tapi memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran. Siap. Nah, ini terakhir nih Ustaz, sebelum kita tutup, kira-kira kata-kata pamungkas pemotivasi teman-teman supaya bulan ini puasanya semangat Ustaz. Ya. Kalau andaikan kita melewati Ramadan ini dengan sukses, maka insya Allah kita berhak untuk mendapatkan minal aidin wal faizin, berhasil mendapatkan kemenangan dan menjadi orang yang Allah berikan ampunan, sehingga kehidupan kita juga akan lebih berkah di 11 bulan ke depan. Masya Allah. Nah, itu tadi teman-teman yang menjadi motivasi. Mungkin yang hari pertama ini puasanya kayaknya masih meraba-raba, masih agak malas. Semoga setelah mendengarkan pencerahan dari Ustadz Nur tadi jadi lebih semangat untuk menghadapi 29 atau 30 hari ke depan, mengisi Ramadan dengan banyak ibadah, supaya nanti kita
berhak ikut lebaran ya Ustaz. Kalau nggak puasa nggak boleh lebaran ya. Katanya begitu. Baik, sahabat Madani, sesi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di episode ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.